Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini di masa pandemik yang belum berakhir sampai hari ini, kita dapat bertemu, berkomunikasi dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Eni Widestuti dari Majelis Kesehatan PDA Kudus. Pada kultum kali ini saya akan menyampaikan materi, lebih tepatnya tips menua dengan sehat dan produktif. Sebelum kita masuk pada materi, saya mengajak ibu-ibu untuk coba pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Jika ibu-ibu menjadi lansia, mau menua seperti apakah? Menua dalam keadaan sakit atau menua dalam keadaan sehat? Kemudian, apa yang ibu-ibu harapkan ketika menua? Menua bersama keluarga kah? Menua bersama suami tercinta? Atau menua bersama teman-teman komunitas ibu-ibu? Lalu apa yang ibu-ibu upayakan untuk menua dengan sehat? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada umumnya kita semua akan melalui siklus kehidupan manusia, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi lansia. Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas atau setelah pensiun, sedangkan pralansia adalah seseorang yang mencapai usia 45 tahun sampai 59 tahun. Seiring dengan kemajuan zaman, usia harapan hidup di Indonesia pun meningkat. Dari yang dulunya 69 tahun sekarang menjadi 72 tahun. Berdasarkan data Susenas tahun 2016, angka kesakitan pada lansia sebesar 27,46% dan 72,54% dalam keadaan sehat. Sehingga berbagai upaya harus segera kita lakukan agar sebagian besar lansia di Indonesia dalam kondisi sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis kita juga mengalami penurunan akibat proses penuaan. Apa saja perubahan yang terjadi pada lansia? Yang pertama yaitu penurunan daya ingat. Contohnya, mudah lupa, tidak merasa haus, nafsu makan berkurang, dan kebutuhan jumlah jam tidur pun berkurang. Yang kedua, terjadi gangguan penglihatan. Contohnya, rabun jauh, rabun dekat, atau penyakit mata lainnya seperti katarak dan glukoma. Yang ketiga, terjadi gangguan pendengaran atau penurunan daya dengar. Yang keempat, gangguan keseimbangan seperti lansia mudah jatuh. Yang kelima, kekebalan tubuh menurun sehingga mudah terinfeksi virus atau bakteri. Yang keenam, terjadi gangguan pencernaan seperti mudah diare atau sembelit. Jadi, apa saja perilaku hidup bersih dan sehat pada lansia agar kita dapat menua dengan sehat dan produktif? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya mengikuti pengajian atau kajian-kajian tentang agama. Yang kedua, pengaturan gizi dan diet seimbang. Masing-masing orang mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda satu sama lain. Kebutuhan gizi seseorang dipengaruhi oleh usia, berat badan, jenis aktivitas, dan faktor infeksi. Dalam hal pemenuhan gizi lansia perlu mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Metode isi piringku dapat menjadi acuan sajian sekali makan. Aturan pembagian porsi makan dalam isi piringku yaitu setengah porsi piring makan terdiri dari 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan dengan berbagai macam jenis dan warna. Sedangkan setengah porsi lainnya terdiri dari 1/3 porsi lauk seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Dan 2/3 piring makan dipenuhi oleh karbohidrat. Dianjurkan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ketela, jagung, dan sebagainya.
Lalu, apa saja makanan yang perlu dibatasi oleh lansia? Yang pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak dalam pengolahan makanan sehari-hari. Yang perlu dibatasi juga yang kedua, konsumsi makanan sumber natrium, seperti makanan yang diawetkan di dalam kaleng, minuman bersoda atau berkarbonasi. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara teratur, minimal 1 tahun sekali untuk deteksi dini terhadap penyakit kronis, karena tidak semua penyakit yang datang itu tiba-tiba. Kemudian yang keempat, memelihara kebersihan tubuh dan kebersihan gigi dengan cara mandi 2 kali sehari dan gosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Kemudian yang kelima, melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik. Lansia dapat melakukan aktivitas dan latihan fisik agar tubuhnya sehat dan bugar. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Contohnya, berkebun, menyapu, membersihkan rumah, dan bermain bersama cucu. Sedangkan latihan fisik adalah bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan dengan gerakan tubuh yang berulang-ulang, serta ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Contohnya, senam, jalan sehat, jogging, bersepeda, berenang, dan lainnya. Yang keenam, mengembangkan hobi. Ini bisa dilakukan di rumah maupun bersama teman-temannya, seperti menyulam, berkebun, memasak, dan lainnya. Yang ketujuh, hindari konsumsi rokok dan zat aditif lainnya, seperti narkoba, termasuk juga zat aditif yang terdapat dalam bahan makanan, seperti pewarna makanan, pengawet makanan, pelembut makanan, pemanis makanan, yang bahan-bahan tersebut tidak terdaftar dalam BPOM. Yang kedelapan, istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik. Yang kesembilan, melakukan kegiatan mengasah otak seperti bermain catur, mengikuti berita, dan bermain teka-teki silang. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas bersama keluarga atau teman-teman, seperti kita berorganisasi di Aisyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian kultum yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.